Yes, hari ini kita kembali lagi di OTD, Obrolan of the Day. Yes. Yang bikin senang episode kali ini aku punya host baru nih. Saya pakai masker. Ya, pakai masker dan pakai topi. Kacamata berembun, coy. By the way, ini kan sekarang kondisi di Indonesia itu Betul. kan belum selesai. Kondisi COVID di Indonesia kita sudah hampir Di menembus dunia, angka di 1 juta. mana-mana Ya. COVID itu memang lagi bermasalah. Ya, Di betul. Indonesia udah hampir 1 juta. Ya. Tapi kan bukan meninggalnya, Ya, terkenanya, terjangkitnya. betul. Nah, Tapi kalau menurut aku sih kenapa sekarang bisa ketahuan angkanya meningkat karena memang sudah semakin banyak tempat-tempat untuk pemeriksaan COVID. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, beliau ini kok kedatangan tamu spesial? iya, Ini? kedatangan kita pakai telepon, video call. Oke. Jadi kita tanya aja langsung ya. Iya, dia walaupun dia jauh tapi hatinya ada di studio. Hatinya dekat dengan Anda. Oh, bukan lagi. Kang Emil. Halo Kang Iko. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang Emil. Selamat malam. Saya pernah waktu itu Ya. sama Kang Emil, akhirnya terus masyarakat pada ngomongin gara-gara Kang Emil, saya bilang ini orang agak gila. Terus? Karena dia orang yang pertama kali beneran berani divaksin. Iya, Pada benar. saat Pak Jokowi belum divaksin, Benar. dia duluan loh. Benar. Kang Emil. Kang, gimana rasanya dulu sebelum vaksinnya benar-benar bisa dikonsumsi oleh masyarakat? Kang Emil salah satu orang yang memang sudah disuntikan vaksin pada waktu itu. Iya kan, semua tuh masih belajar tentang COVID, jadi khawatir. Vaksin juga hal yang sesuatu yang baru untuk COVID, semua masih khawatir. Karena semua khawatir, nggak ada yang mau jadi relawan, Kang Igun. Iya, Itulah betul. kenapa alasan saya jadi relawan, supaya pengetesan di Bandung ini memenuhi syarat sekitar 1.600. Sebelum saya jadi relawan tuh yang daftar cuma 400, sudah berhari-hari. Nah kalau sedikit kan berarti nggak valid. Nah setelah saya daftar, alhamdulillah relawannya kan naik ke 1.600. Mantap, Dan itu ternyata- artinya vaksin tuh jadi cepat juga gara-gara Kang Emil. Betul, karena Kang Emil berani menyodorkan tangan kirinya. Kang, tapi pada waktu Iya. itu setelah divaksin, Akang nggak ada gejala apa-apa, semua sehat-sehat aja sampai hari ini kan? Testimoni saya gini, kalau orang mau nanya gimana efek ke tubuh, saya yang bisa jadi referensi karena saya udah disuntik 2 kali kan. Oke. Nah jadi saya sampaikan di sini yang kerasa itu hanya 2, yaitu pegel karena kan dia nembus otot ya. Ya. Ototnya jadi pegel 1 jam, membiasakan diri. Kedua ngantuk. Kenapa disuntik 2 kali? Karena virusnya itu tipe virus yang dimatikan. Ya. Ada vaksin dari virus yang dilemahkan cukup 1 dosis. Ini karena kita ekspres lagi darurat perang, maka diambil paling aman, virus dimatikan. Tapi risikonya dosisnya harus 2 kali, maka semua orang termasuk siapapun nanti Pak Jokowi itu disuntiknya 2 kali. Ada Nah, jadwal tapi si kedua ya, Kak? kekebalannya itu baru muncul 3 bulan setelah suntikan kedua. Nah ini penting. Jangan merasa setelah disuntik ke-1 euforia, suntik kedua nggak pakai masker. Itu masih proses munculnya antibodi. Jadi tubuh saya ini sekarang berlimpah antibodi 3 bulan setelah disuntik yang kedua. Ini penting informasi ini supaya orang tidak merasa setelah divaksin terus melakukan hal-hal yang tidak prokes kayak gitu, Kang. Oke, Kang Emil, kemarin kan beritanya heboh tuh ya, ada anggota DPR yang menolak vaksin tuh Kang Emil. Hebohnya kemana-mana. Betul. Nah sebenarnya apakah kita, kan katanya kesehatan itu adalah hak asasi. Apakah orang-orang yang tidak mau divaksin itu boleh atau semua orang wajib untuk divaksin nantinya Kang Emil? Nah ini saya garis bawahi, tidak semua orang bisa divaksin. Orang sakit, orang hamil, menyusui, orang yang sudah survivor COVID, itu masuk kategori tidak bisa divaksin. Jadi kalau ditanya apakah semua? Tidak. Tapi kepada mereka yang sudah ditunjuk dan sehat, itu kalau di zaman normal tidak darurat perang COVID, itu boleh nolak, vaksin itu pilihan. Tapi kalau lagi perang, lagi darurat, Anda yang sudah ditunjuk menolak itu melanggar hukum. Kenapa? Karena Anda dianggap membahayakan keselamatan masyarakat. Nah, oleh karena itu
pasal itu ada, tapi sebagai pemerintah kan kita nggak bisa segala urusan kehidupan ini maksa-maksa kan. Maka saya sangat senang ada wawancara ini karena ini lagi proses edukasi. Ya, Mumpung vaksin lagi untuk nakes sama TNI Polri, belum ke masyarakat. Karena ke masyarakat nanti tahap ketiga, kira-kira begitu. Nah, Ya. jadi mudah-mudahan dengan kesadaran, banyak edukasi, insya Allah orang semakin percaya. Karena nggak ada pilihan lain, Kang Igun ya, Mas Dedi. Apalagi coba buat nyelesain ini? Nggak ada. 3M aja nggak pada disiplin. Sekarang dikasih vaksin masih protes. Terus mau gimana bebas dari pandemi? Oke, Kang Emil, tapi ada pertanyaan lagi. Pada saat itu Pak Jokowi mengatakan bahwa vaksin ini gratis, Kang Emil. Tapi kemarin-kemarin ada berita bahwa vaksin ini bayar. Jadi yang benar ini masyarakat nanti semua vaksinnya gratis atau ada yang bayar, Kang? Ini secara umum vaksin ini digratiskan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau menengah atas mau gratis, ya berarti kan harus ngantri di puskesmas dengan jadwal yang entah kapan. Nah, bagi Anda yang menengah atas tidak sabar, ingin duluan, ya boleh, tapi bayar sendiri. Tapi kalau mau gratis bisa, tapi ikut jadwal yang mungkin nanti maaf ya, bulan Agustus dapatnya, apa kebagian bulan Oktober, karena nyelesain nyuntik se-Republik Indonesia ini butuh 300 hari alias hampir 10 bulan, Kang. Jadi wacana itu diminta oleh kelompok pebisnis, ya negara bilang ya silahkan, tapi jangan mengganggu gratisan yang sudah diantri jadwalnya. Berarti silahkan bayar sendiri di tempat yang nanti diregulasi. Gitu Kang, jadi opsi Kang. Oke, Kang Emil. Kang Emil, salam untuk istri, happy weekend. Mohon maaf weekendnya Sama-sama, diganggu sama di kita Bandung. di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat-sehat terus semuanya yang ada di Bandung dan sekitar Jawa Barat. Nuhun Kang. Kang Emil, makasih. Terima kasih Kang Emil. Tuh, kece ya? Kece. Yes. Gue ngomongnya susah, gue ganti masker dulu ya. Ya, nggak terus aja lanjut, gue ambil masker bentar. Ngomongnya susah tuh, nggak enak lu kan ngomong enak. Makanya pakai masker yang aman-aman aja, nggak usah ala-ala lu tadi. Lu mau masker murah ya. Oke. Sekarang kita langsung mau panggil bintang tamu kita di episode kali ini. Wanita yang satu ini dalam 2 tahun terakhir ini mendekam di penjara lantaran penyalahgunaan obat dan kasus-kasus lainnya. Dan bisa dibilang wanita yang satu ini merupakan salah satu wanita kontroversial juga. Oke? Udah ganti? Belum? Belum ganti? Oh gila. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Tarno. Best. Langsung saja ini dia Vanessa Angel. Silakan duduk Vanessa Angel. Baiklah. Hai. Duduk. Oke. Aku tuh terakhir ketemu justru sama Bibi pada waktu kamu masih di dalam. Bibi Oh, gitu? sempat datang ke Brownies pada waktu itu. Oh ya, iya. Tapi nggak lama setelah itu kamu keluar sepertinya ya. Iya, betul. Kapan sih Jel kemarin akhirnya bebas? Bebasnya itu 18 Desember. 18 Desember. Jadi Terus langsung pas- liburan ke Bali. Enggak, belum. Jadi sebenarnya kan aku dapat asimilasi. Kalau asimilasi itu menjalani sisa tahanan tapi di rumah gitu. Jadi aku masih di Jakarta aja, di rumah aja. Oh di rumah aja. Baru bebas, udah bener-bener murni. Bebas murninya kapan? baru 17 Januari kemarin. Oh 17 Januari, Iya. I see. Tapi selamat ya, udah dinyatakan bebas, Ya. jadi udah bersih. Tapi ini yang keberapa sih? Kedua kali. Kedua ya. Emang doyan lu ya kayaknya. Tahu pada doyan banget kayaknya sama gua. Biasa loh, kedua loh. Tapi udah dong, maksudnya udah itu terakhir kenapa sih obat ya? Iya, obat sanak. Obat sanak. Oh. obat tidur. Kenapa nggak ke dokter minta obatnya? Itu udah pakai dokter, udah pakai resep dokter. Tapi yang didakwakannya miligramnya berbeda katanya gitu. Oh gitu. Jadi ya udah harus masuk universitas kehidupan lagi deh. Kalau aku boleh tahu, kalau Vanessa itu harus mengkonsumsi obat-obat penenang, salah satu Betul. seperti tadi itu. Apa yang Vanessa alami akhir-akhir ini? Sebenarnya ini udah lama sih, dari tahun 2016. Memang aku tuh ada gejala panic attack karena aku tuh ada GERD yang parah. Jadi Oke. kalau misalnya GERD lagi kamu tuh aku suka cemas berlebih gitu. Terus
tangan tuh suka kayak tremor, terus basah, terus kayak nggak bisa tidur gitu. Akhirnya sama dokter diresepinnya obat itu gitu. Kalau diresepinnya obat itu kenapa bisa beda? Miligramnya berbeda katanya karena di resep itu 0,5 tapi di yang aku punya 1 mili. Ya mungkin waktu itu apoteknya lagi nggak ada stoknya kali. Aku Tapi juga memang pada nggak tahu. waktu itu dokter yang biasa merawat kamu dan memberikan obat itu nggak ikut berkomentar tentang hal ini. Ya hadir, dia jadi saksi aku juga di pengadilan. Tapi ya memang mungkin Tuhan maunya aku masuk kali. Jadi ya Tapi udah bebas ya? udah bebas sekarang. Udah santai ya? Waktu Santai. 1 bulan tuh anak berarti Sama suami. sama suami? Oke. Jadi pas dia masuk itu anaknya benar-benar masih hitungan bulan, Det. Masih 3 bulan anakku. Masih 3 waktu bulan aku dan masuk. masih ASI pada waktu itu. Masih ASI. Ya mungkin ini cara semesta kita, Tuhan kita untuk mendekatkan anak dan bibi. Benar. Bisa aja kan kedekatan ayahnya kan, kalau nggak mungkin nggak pernah tahu. Tapi ya intinya pokoknya mudah-mudahan tidak terulang lah hal-hal itu, apapun itulah ya. Oke, kita mau bahas habis ini gimana caranya Vanessa harus meninggalkan anak yang baru lahir. Ini pasti berat, apalagi seorang ibu, ini anak pertama juga, seorang ibu nggak main-main nih, pasti susah. Tapi setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Gak nyangka sih maksudnya sampai bisa dipisahin gitu. Karena yang sebelumnya kan belum punya anak kan. Ya. Jadi ya maksudnya nggak ada rasa gimana gitu. Ya Allah, semoga mami sama aku nggak dipisahin ya Allah. Soalnya aku sedih kalau dipisahin sama mami. Amin. Tolong kabulkan doa Gala ya Allah. Amin. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Benar-benar kayak menghabiskan momen berdua bertiga pada waktu itu ya. Iya. Aduh, sedih kalau inget-inget. Bukan hanya Angel sih kayaknya yang sedih. Kita aja yang ngeliat tuh kayak baru ngelahirin, anaknya masih kecil, harus masuk lagi. Kirain tuh kasus pertama tuh udah selesai. Iya, aku juga pikir gitu kan. Gak nyangka sih maksudnya sampai bisa dipisahin gitu. Karena yang sebelumnya kan belum punya anak kan. Ya. Jadi ya maksudnya nggak ada rasa gimana gitu. Ya sekarang tuh punya anak, aduh sesek banget apalagi masih nyusuin. Ya. Ya kita tahu lah di dalam kan susah. Maksudnya sekarang juga lagi COVID, nggak bisa dijenguk, nggak bisa ketemu langsung gitu. Jadi rasanya tuh bener-bener sakit banget. Kemarin pas di dalam apa aja yang Vanessa lakukan? Aku Kalau pas lagi kangen sama Gala. Ya berdoa aja sih paling itu. Ya tapi bisa Nggak ketemu ada. nggak sih maksudnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, ya kan nggak ada telepon juga, nggak bisa jenguk juga ya. Telepon ada wartel. Oh bisa. Ada wartel, terus karena COVID juga sebenarnya bisa video call, ada fasilitas video call gitu. Cuman tetap karena mungkin masih nyusuin ya, jadi batin gitu ke anak. Itu sih yang bikin berat gitu. Jadi pada saat di sana tuh nggak pernah ketemu sama sekali? Nggak pernah Bulan, ketemu. tapi Sebulan. ya? Sebulan. Jadi hanya bisa kirim makanan aja suami itu. Terus aku pompa ASI di dalam, terus kirim ke depan. Hanya itu aja. Aduh. Kalau gua ngeliat Bibi di sana, terus dia kan sempet maksudnya udah gua aja gitu kan mendingan kan? Iya kan? Iya. Dia benar-benar pasang badan gitu buat aku. Tapi ya mungkin caranya Tuhan maunya aku yang masuk. Gitu. Lu dengan adanya begini gimana ngeliat Bibi sekarang? Wah, luar biasa sih. Maksudnya gak ada lah laki-laki yang kayak dia di dunia ini. Maksudnya menerima aku dengan segala macam kekurangan aku, segala macam bobroknya aku gitu ya. Dia benar-benar gak pergi gitu. Di saat yang lain semua pergi, cuman dia yang berdiri di sebelah aku. Gue inget banget loh, dia tuh suka ngirimin buku, Ya. terus ditulisin surat, ya kan? Iya, itu terjadi lagi Itu kemarin. terjadi lagi kemarin.
Kali ini omongannya apa? Lebih nguatin kayak, ayo mami semangat, kamu pasti bisa buat gala gitu. Yang kemarin aja kuat, masa sekarang gak kuat gitu. Dia lebih nguatinnya kayak gitu sih. Dan aku dulu sempat ketemu sama Bibi juga kan waktu itu datang ke Brownies dan Bibi itu cerita betapa kesulitannya ternyata ngurusin gala sendirian tanpa Iya, ada Vanes. itu dia. Yang dia aja sampai udah di titik yang paling gitu yang kayak gue harus ngapain nih gitu ya. Iya, namanya bapak pasti beda ya sama ibu gitu. Mungkin tingkat kesabarannya segala macamnya tuh juga berbeda ya. Ya. Kalau anak nangis lagi tantrum, nggak tahu harus diapain. Kalau bapak kan nggak ngerti gitu. Nah dari situ dia belajar. Pas aku kemarin masuk sebulan, dia belajar gimana cara nenangin anak, pasangin pampers segala macam, bikinin susu. Karena kan kemarin asiku sempat seret kan, mungkin Udah karena pastilah stres gitu. pikiran, stres. Iya, jadi mau nggak mau dibantu sufor gitu. Tapi kalau misalnya pada saat lu di dalam kan Bibi pesan ke lu ngomong harus kuat. Kemarin aja bisa, sekarang harusnya bisa. Itu kan pesan Bibi ke Vanessa. Pesan Vanessa ke Bibi? Aku cuma bilang titip anak aku ya Pi, aku bilang gitu. Kalau bisa jangan ada yang ngambil dia. Kayak teman-teman aku, terus mertua, orang tua aku juga bilang udah Gala titip di kita aja. Aku bilang jangan, biar aja dia sama suami aku bilang gitu. Biar dia belajar sendiri ngurus anak, biar anaknya sayang sama dia. Aku cuma pesen itu aja sih. Orang tua sempat mau nolong, sempat mau bantu. Iya, karena kasihan kan masih bayi. Takutnya Bibi nggak bisa ngurus gitu. Cuman aku bilang nggak usah, suamiku bisa kok. Aku cuma bilang titip anakku ya Pi. Cuman dia kekuatan aku pada saat ini, aku bilang gitu. Dan pada saat ini berarti artinya lu tahu dong, Bibi bisa ngurus segala. Bisa banget. Gila ya. Setelah melewati masuk, akhirnya ketemu lagi sama suami. Ada perasaan bersalah nggak yang pengen kamu sampein ke suami kamu? Itu berkali-kali sih sebelum masuk pun aku bilang, Pi maafin aku ya Pi, maksudnya hidup kamu jadi berat selama menikah sama aku bilang gitu. Ya. Tapi dia selalu bilang, enggak kok, aku seneng nikah sama kamu, hidup aku seru jadinya, dia bilang gitu. Ya. Terus pas aku keluar, itu kan dapat asimilasinya dadakan ya, nggak dikasih tahu sebelumnya kalau aku akan keluar lebih cepat gitu. Tiba-tiba dipanggil ke ruangan kalapasnya kan. Tiba-tiba ya dikerjain dulu tuh awalnya, ini gimana nih dikerjain gitu. Ternyata yaudah kamu pulang hari ini, langsung lepas Oh hari beneran itu nih. juga. Iya. Langsung satu blok aku nangis semua. Katanya ya kok pulang duluan si Vanes gitu. Tapi lu tuh kalau di sana tuh lu bikin temen gak sih? Semua temenan aku mah Semua di temen. dalam. Jadi satu blok tuh kan ada berapa kamar ya? Ada 6 kamar. Satu kamar tuh kurang lebih isinya 6 orang. Ya pasti kan setiap hari ketemu gitu. Gimana nanti, kan anak lu udah jadi dewasa nih nanti ya. Terus lu bakal cerita gak ini semua? Gue akan cerita sih. Akan cerita apa adanya. Gak ada yang aku tutup-tutupin. Karena ya memang ini ibu kamu. Suka atau gak suka, ya Tuhan memang milih aku jadi ibu kamu gitu. Aku akan jelasin kayak gitu sih. Anyway, naik berapa kilo? Waktu hamil? Dari 19 kilo. Oh, Sekarang udah sama turun. ya? Sama siapa? Lu sama naiknya atau sama hamilnya, Van? Sama naik. Jangan naik dulu nada, kontrol emosi, sehat. Ya sayang ya. Iya, masa orang nggak boleh naik? Boleh dong. Iya. Langsung aja, ini adalah Bibi Ardiansyah. My God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius could love a woman like she. Baby, baby, don't you see? I got everything you need. Selamat dulu karena Januari kemarin mereka baru aja anniversary pernikahan yang pertama. Iya. Nggak datang ya? Emang bikin pesta? Parah, diundang gak dateng. Ih, Emang kawinannya waktu itu? Oh iya. Apa lu cuma ngundang lewat WhatsApp doang? Kan kawinnya tuh 3 kan kali. emang undangannya digital. 3 kali lagi diem-diem. Nikah beneran? Nikah beneran, baru Resepsi. nikah resepsi.
Oke deh, ya udah. Katanya selama Vanessa di penjara tuh Bibi yang merawat Gala. Jadi abis ini kita nanya gimana ceritanya sebagai seorang ayah sendirian ngerawat anak. Repot Yang banget. sekarang. Oh. Pertanyaan satu ini jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Yang bisa gue lakuin sekarang, gue belajar gimana caranya ngejagain anak gue biar sehat. Gimana, gue gak tau lah, gue belajar lah jadi bapak yang baik. Oke, kita balik lagi di OT. Jadi kalau kalian lihat nih Bibi lagi sendirian karena Vanessa-nya lagi jaga Gala. Kayak kamu sibuk ngurus Gala pada waktu itu. Emang nggak ada yang bantu selain kamu? Ada sebenarnya Mbak di rumah, cuman kan dia emang basicnya bukan neni, dia basicnya pembantu. Sebelumnya Vanes kan aku nanya sama Vanes, mau pakai babysitter nggak Nes? Janganlah Mas, biar kita aja, biar anaknya tuh lebih ke kita. Terus karena COVID nggak sempet nyari, terus Vanes terkena kasus, jadi udah bener-bener sama sekali nggak sempet nyari. Terus Parno juga kan COVID naik terus, ya udah. Jadinya udah kebiasa sama aku, terus Galanya juga bener-bener nempel. Sampai sekarang pun nempelnya lebih nempel ke aku daripada nempel ke Vanes. Gitu. Ya, tapi gimana caranya, gimana rasanya lu tahu bahwa bini lu harus masuk lagi? Walaupun cuma sebulan ya. Tapi kan awalnya nggak tahu sebulan juga. Ya, Udah gitu ngelihat anak sendirian nih. Kan nggak pernah ke desain tuh dalam pikiran bahwa gua harus jagain anak gua sendirian di Betul banget. awal pernikahan. itu berat banget. Gue juga emang gue sampai detik di mana Vanes packing ke kamar, dia kan gue kan di bawah nih, dia lagi di ruang tamu. Ibu mana? Ibu di atas. Ngapain dia di atas? Gue ngecek, gue masih denial. Aku di penjara nggak Mas? Aku enggak, kamu akan aku di penjara nggak ya besok? Besok kan Vanes tuh dipanggil. Enggak, nggak akan di penjara, nggak akan di penjara. Pas gue nyampe atas, ternyata dia lagi packing. Itu saat itu gue yang selama kasus ini berjalan gue mencoba kuat, mencoba kayak nggak akan ditahan, nggak, gue akan izinin siapapun nahan lo, gue nggak izinin. Pas dia packing, ya gitu maksud dia sadar diri kalau ya udah gue siap nih, gue packing, gue Dia cabut packing dari tuh karena sini. dia udah tahu atau kenapa? Dia feeling aja, aku pasti besok pasti dimasukin penjara Mas, aku pasti vonis di penjara, aku mending bawa baju aja dulu. Itu bener-bener gila itu. Itu nggak tahu kenapa hari itu seumur hidup gue ngalamin apesnya hidup. Gue baru hari itu tuh sedih banget ngeliat istri gue. Ya kita nggak berdaya gitu sama apa yang dikasih sama Tuhan ke kita saat itu. Cuman ya udah Vanes memberanikan diri buat ya udah gue terima aja nasib gue kayak gini, gue dijalanin. Istri gue bener-bener lebih gentle dari gue saat itu. Bi, mungkin pertanyaannya aneh nih, tapi gue penasaran sih. Kenapa lu bisa sayang sekali sama Vanessa? Apa ya, itu juga pertanyaan dari orang tua gue juga, pertanyaan sahabat-sahabat gue juga, kenapa sih lo sayang banget sama ini? Gue juga jujur gue nggak bisa jawab, nggak tahu juga jawabannya. Cuman yang gue tahu seru aja gitu hidup gue. Hidup gue tuh lebih seru. Jadi ya ada Vanes. Vanes tuh berkata seni buat gue. Bener-bener berubahnya hidup Vanes, indahnya hidup Vanes. Gue juga yang seneng, dia hidupnya enak, gue juga enak. Dia sedih, gue juga sedih. Jadi gue Vanes, ya itulah Vanes. Seru gini, gue gak terima kata-kata seru aja bos. Atau gini deh, apa yang Vanessa Angel punya yang cewek lain gak punya? Nah mungkin gitu ya. Vanessa ngertiin gue, Mas Ted. Di dalam arti kata, gue ini I'm a mercurial man. Gue tuh I'm not bipolar. Tapi gue kadang bisa changing mood yang gue mau. Dan Vanessa benar-benar ngikutin gue kalau gue misalnya lagi kerja, lagi buntu banget, dia ngertiin gue. Dia kadang mijet gue. Dia nggak harus ngomong apapun, dia ya udah sabar aja Mas, sabar aja. Dia nemenin gue. Gue harus kerja dari pagi sampai sore, bahkan misalnya sampai keluar kota ke Bandung. Dia nemenin gue, dia nggak ngomong apa-apa. He just right there.
Nggak komplain? Hah? Nggak komplain? Nggak komplain, nggak apapun. Ketika menemenin lu, ketika lu ada Nemenin masalah gua, dia tidak komplain? Ketemu orang, ketemu segala macam. Abis itu gue ketemu temen gue lagi buat muasin hasrat. Sebagai lelaki gue ketemu temen-temen nih, segala macam, nongkrong, main segala macam. Dia tetap, she just right there. Dia tetap nemenin gue. Dia udah bener-bener nyatu sama gue. Tapi memang kita tahun 2020 tuh berat banget ya buat semua Parah. orang ya. Apalagi dia, lu bayangin nggak? Iya. Gua rasa nih ketika seseorang masuk ke jeruji atau ke penjara, ini tuh bukan momen yang tepat gitu. Iya. Karena orang visit nggak bisa, Iya. ketemu nggak bisa. Semua repot semua. Bahkan buat ngambil ASI aja setiap sore itu repot banget, Mas Ded. Kadang pernah gue harus ngambil ASI anak gue lagi udah rewel banget, ASInya udah mau habis. Gue nyampe sana gue lupa bawa KTP. Sedangkan kalau nggak bawa KTP, nggak bawa foto, pulang nggak lagi. boleh. Harus pulang lagi, itu jauh banget dari Pondok Bambu ke Kebun Jeruk. 21 km. Dan itu macetnya. Jadi gue harus bela-belain ke sana, ke sini lagi, balik lagi ke sana lagi. Pada saat lu ambil ASI itu anak titip sama siapa? Gue bawa terus. Gue bawa terus dalam mobil. Anak selalu sama gue, meeting gue bawa. Tapi ini anak akan jadi anak yang kuat deh. Yes, betul. Amin. Akan jadi anak yang Gue juga feeling gitu. luar biasa. Keren. Jangan lihat gue belum punya anak. Jangan lihat gue nggak ngerti. Katanya nih Gun, Ya. Denny sampai pernah di tabungan itu saldonya cuma 38.000. Gua sih nggak percaya. Biasanya di tabungan satu, tapi di tempat lainnya banyak. Tuh, ini kan salah Ini pas satunya. pas momen Vanes lagi di dalam. Enggak, itu pas ya gimana ya ceritainnya di sini. Saat itu gue bener-bener gambling, Mas Igun. Jadi saat itu aku kan baru jualan kebab sama Vanes. Kita ngapain nih, Nes? Makan. Aku jualan kebab ya. Kamu malu nggak? Aku jualan kebab segala macam. Aku nggak apa-apa Mas. Selama itu masih ngasih kita makan. Sebelum aku jualan kebab. Ternyata lumayan. Saat itu ada orderan, ada orang order. Nomornya nomor handphone yang bagus. Jadi nggak mungkin lah nih fiktif. Segala macam. Dia order banyak tuh 500 kebab. Udah, dengan uang seadanya udah kita beliin aja kebab segala macam. Kalau misalnya nggak jadi, ya jual sama yang lain aja setengah harga. Aku gamblingnya di situ. Jadi bener-bener hari itu gue beli. Emang orang itu nggak bayar dulu? Aku nanya kan segala macam. Iya ntar. Wah udah nggak ditransfer. Ternyata uang udah tinggal segitu, daging udah gue beli, kulit udah dibeli, mayones semua udah dibeli saat itu. Ternyata ya udah dia bener transfer, ya udah alhamdulillah saat itu lumayan untung. Ya dari situ tambah lagi anak. Oh jadi dari 38.000 akhirnya ada orderan 500 akhirnya keisi ya? Keisi lagi. Gue takutnya udah orang pesan 500 nggak diambil. Ya jual setengah. Tadi hampir kepikiran gitu jual setengah. Wow. Cerita lu tuh nggak menginspirasi, Bi. Gimana dong inspirasinya nih? Ya maksud gua gini loh. Maaf ya. Tadi lu bilang gue jual kebab, terus gue tanya sama bini gue, kamu malu nggak saya jual kebab? Lu tuh gimana sih? Jual kebab kok malu? Temen gue jual bakso aci aja bangga. Orang ngeselin. Ini orang ngeselin. Ini orang ngeselin ya. Ini orang ngeselin ya. Emang kenapa sih kalau Dia orang nanya dagang sama kenapa? dia nanya bininya, aku jualan kebab sayang, kamu malu nggak gitu kan? Sini lo. Dia jual, aduh. Vanessa Lo ngapain Vanessa harus Angel nanya disuruh sama jualan Vanessa kebab. kalau lo malu jualan kebab? Kan gue jadi kena nih jualan bakso aci. Gila deh. Kok gue gak pernah dikirimin? Dengerin bakso aci Maigun akan ada rasa baru loh. Tuh, nggak malu kan? Nggak malu kan? Iya orang halal. Halal Ngapain? bener dong. Orang halal. Betul, makanya jangan malu. Itu. Dulu bukannya sebelum itu kamu sempat jualan tekstil segala macam ya? Dulu ya jualan Tanah Abang, cuman karena jadi Sebenarnya kan bisa nyambung ya, kamu jualan tekstil, aku jahit. Nah, gitu kan. harusnya gitu, Iya emang. loh, harusnya. Gimana sih Mas Dedi? Orang ngebuka peluang bisnis Duit cuman. masa Gua digeser sih. masih nerima kok Aneh tekstil sampai si sekarang. gondrong nih. Bro, awalnya emang begitu bro. habis itu nggak dibayar. Habis itu nggak dibayar, gue disuruh ke rumahnya. Banyak yang kayak gitu. Terus, kolam renang kosong nih. Nah, ya kan? Awalnya gitu bro. Oh, Jangan banyak. kejebak. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Lu keren banget dan Thank you. mudah-mudahan nih kalau misalnya ya kita nggak mendoakan ya, tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang luar biasa dan mungkin orang-orang juga bisa belajar dari namanya keluarga tuh pasti kena masalah. Gitu. Walaupun di sini bini lu terus ya kena masalah, tapi
tapi tetap kena masalah gitu kan. Nah, kena. gimana caranya bertahan? Dan gue salut sih, gue salut. If that things true happens, gue salut banget sama lu. Thank you. Keren lu. Tapi habis ini kita akan menyatukan lagi mereka berdua, lalu kita akan bertanya jujur pada mereka dan mereka harus menjawab dengan jujur, tidak boleh ditutup-tutupin di antara mereka. Jadi kita akan kembali Be Honest with Vanessa Angel dan Bibi. Setelah yang satu ini jangan mana tetap di OOTD. Obrolan of the day. Guess I had my last turn lagi. Kita balik lagi di OOTD obrolan of the day. Oke, Vanessa sama Bibi udah siap? Siap. Oke, Pegang juga, belum ya? jangan pegang dulu. Sekarang di tangan Vanessa sudah ada tab. Oke. Kita akan masuk di segmen yang namanya Be Honest. Jadi kamu silakan, di situ ada 5 pernyataan. Kamu silakan contreng atau kamu tinggalkan aja apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi hati kamu. Oke. Oke? Oke. Saatnya Be Honest with Vanessa Angel. Silakan Vanessa. Oke. Udah. Benar, udah 3 doang. Udah. Baik, kita sudah lihat Vanessa berusaha untuk jujur dengan semua pernyataan yang ada. Saya bangga dengan image seksi saya. Bagus dong. Ya bagus. Kenapa dia contreng lu yang bete? Nggak ada yang bete. Nah itu tadi lu ngomongnya. Hah? Kenapa jadi masalah? Nggak ada masalah. Ya bagus dong. Ini gara-gara masker kali ya, gue nggak ekspresi, gue diam aja. Kan tadi mulut lu kayaknya begitu ngomong saya bangga dengan image Saya bangga dengan image seksi saya. Gitu emang nggak boleh. Ya tapi cara Nada punya siapa? Nada. Jangan ngatur-ngatur nada orang bisa. mulut lu nyinyir ngomong. Nggak ada yang nyinyir, nada gue baik. Ih, gila deh. Ada yang bangga. Gue aja yang badan segini aja ngerasa badan gue seksi. Apalagi Vanessa. Iya dong, harus lah. Apapun bentuknya kan kita harus tetap bangga sama diri kita sendiri. Benar. Kalau bukan diri kita yang muji, siapa lagi ya Vanessa ya? Oke. Mau tambahin nggak? Enggak, diketawain sama Vanessa. Saya pernah membohongi Bibi. Sering Nes bohongin Bibi. Sering Always. belanja diam-diam. Sering belanja diam-diam. Dia kan suka, awas ya jangan boros gitu. Awas ya. Karena Bibi perhitungan banget ya. Iya, sementara gua tuh orangnya nggak bisa megang duit ya kan, ada duit dikit belanja gitu aja. Jadi gua kadang kalau belanja diam-diam. Tiba-tiba udah, halo papi, jeng bawa belanjaan. Udah dong. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Enggak, tadi Anda udah kayaknya mau manas-manasin. Enggak ada manas-manasin. Jadi belanja-belanja pakai duit dia, kalau dia belanja pakai duit gua ngoceh. Tahan, jangan emosi, imun, oke. Tahan. Uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Selalu itu. Ya sekarang gini ya, istri mana sih yang nggak seneng ya kan dapat transfer berhasil ya dong. Iya, betul. Kita lo ini aja, logika aja gitu loh. Pasti Kalau lo istri-istri inget-inget laki juga. lo uangnya pernah 38.000 lo Nes. Iya, cuman kan kalau suami bahagiain istri juga berkah nanti ke suaminya rezekinya tambah banyak. Benar. Iya kan, tujuannya bahagiain istri lah. Ya udah, oke, sekarang giliran Bibi ya. Oke. Siap, Bi? Oke, kita mulai Be Honest. Let's do it. Kalau dicentangin tuh artinya iya ya? Ya. Oke. Apa? Belum. Oke. Oke. Itu aja. Saya pernah menyesal menikah dengan Vanessa Angel. Ya. Kenapa, Bro? Apa ya, karena kasus yang kedua ini kemarin sempat ngomong juga, aku pernah ngomong kan sama mami ya Mi. Sebenarnya gara-gara dianya juga, dia selalu tiap hari, kamu nyesel gak sih mas, kamu nyesel gak sih mas. Terus terbesit juga lah pikiran itu, gila kok jadinya kayak gini. Tahun kemarin 2020 tuh bener-bener gak kuat mas Dad, bener-bener gak kuat mas Igun, bener-bener. Udah ekonomi juga lagi dihajar juga, terus ditambah lagi dia ada terus gitu masalahnya. Terus aku juga punya keluarga, dia juga punya keluarga, semuanya jadi
nuntutnya kan kalau misal keluarga aku lagi berantakan, yang salah itu pasti kepala keluarganya. Aku yang bertanggung jawab semua orang nelfon nanyain aku, kok istri lu sampai lu biarin kayak gitu, kok lu sampai ngebiarin istri lu kayak gitu. Gue ngerasa di situ sangat amat powerless sebagai cowok, kayak ya kok gue payah banget ya, kok kayak gini sih jadinya. Terus ya, itu pikiran salah saat itu karena gue nggak mikirin dianya juga kena impact. Maaf ya mas, jadi kayak gini. Jadinya ada kali 2 mingguan kita merasa satu sama lain kayak ya gitu, hopeless satu sama lain gitu. Itu racun banget sih saat itu. Ya tapi itu kan biasanya pemikiran sesaat ya. Ada muncul karena ya namanya hubungan kan seperti itu ya pasti ya. Gak apa-apa. Saya mau menyemangati kalian berdua. Saya beda dengan teman saya yang selalu menjatuhkan. Saya harus Ngasih semangat. Oh ya benar, kasih semangat. Yang penting kalian bertahan, justru ngebuktikan bahwa dengan semua masalah pun masih kuat untuk bertahan. Saya pernah membohongi Vanessa. Ya pasti dalam hubungan pasti Ada ada bohong-bohong tipis bohong-bohongnya, lah ya. bohong-bohong tipis. Biasalah. Kalau terlalu jujur juga nggak seru juga kan menjalin hubungan. Ya. Gitu loh, Mas. Jadi bohong-bohong tipis oke lah ya. Ya, bohong. Oke. Ini menikahi Vanessa karena kasihan, benar? Ya, Oh ya? Pas permasalahan pertama. pas permasalahan pertama. Bukan karena cinta, bukan karena sayang. Awalnya emang karena aku kasihan karena Vanessa ini kurang sosok pria, kurang sosok ayah gitu segala macam. Dan di situ apa ya dia saat masalah ini dia cuma bisa cerita sama aku doang. Dan cuma aku yang nyoba ngerti saat itu situasi dan kondisi dia, Mas Dep. Jadi ya udah Nes, aku bahkan kalau misalnya orang tua aku nggak ngizinin aku nikah sama kamu, ya udah kita backstreet, kamu apapun kebutuhan kamu aku bakalan coba cukupin. Cuman aku nggak bisa janji buaya saat itulah aku bakalan cukupin semua mau kamu, aku bakalan cari cara buat kamu Bahagiakan. nggak usah kerja lagi. Saat itu kan dia benar-benar terpukul, aku nggak pengen di dunia entertain lagi, aku nggak pengen kelihatan di TV lagi lah saat itu. Ya udah, aku bakalan tanggung jawab kok nggak hidup kamu nggak usah terlalu depresi saat itu. Jadi saat itu ya kasihan. Sekarang ya gue cinta sama dia. Ini sekarang aku cinta. Oke, gue akan tutup dengan begini. Bibi udah ngomong cinta berkali-kali, udah ngomong sayang berkali-kali. Vanessa ini mungkin terakhir sebelum gue tutup. Ngomong dong sama Bibi apa? I love you, papi. Thank you for everything. Pokoknya gak bisa diungkapkan lah, papi, luar biasa. My friend, love you, my friend. Tas lulat. Oke. Teman hidupku. Teman hidup ya. Iya. Ya oke ya. Namanya masalah memang pasti ada, pasti datang. Nggak pernah hilang masalah dari manusia. Itu dia kenapa membuat kita jadi manusia. Tapi jadi masalah adalah pertanyaannya bisa nggak kita ngelewatin itu masalah gitu kan? Betul. Dan pasti nggak mudah. Semua masalah nggak ada yang mudah. Tapi kita didesain untuk melewati masalah. Jadi siapapun Anda di rumah, apalagi tahun 2020 ini dengan semua masalah yang ada, mudah-mudahan kita bisa ngelewatin ini semua. Saya Deddy Corbuzier, Ivan Gunawan. Inilah OOTD. Obrolan of the day.